Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bertemu lagi setelah 2 bulan. Mungkin kita off kajian kita, kajian fiqih yang terkait dengan kehidupan kita, terkait dengan ibadah kita sehari-hari. Dan saya ingin minta maaf karena bulan kemarin ada halangan, ada tugas dakwah di kota Medan dan sekitarnya. Dan alhamdulillah bulan ini kita akan melanjutkan apa yang kita sudah mulai bulan sebelumnya. Kemarin alhamdulillah kita membahas tentang salat an-nawafil. Salat nawafil ini salat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar salat 5 waktu. Dan kita pernah belajar bahwasanya ada salat muakkadah, ada salat yang tidak muakkadah. Yang muakkadah itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan kita untuk melakukannya. Dan Rasulullah melakukannya secara istiqamah dan memerintahkan sahabatnya untuk melakukannya secara istiqamah. Adapun salat yang tidak muakkadah, kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang ditinggalkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempelajari bahwasanya salat muakkadah yaitu salat rawatib, salat qabliyah, ba'diyah yang kita sudah mempelajarinya 2 bulan yang lalu. Dan hari ini kita akan membahas tentang salat nawafil yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rutin, tetapi itu sangat masyru'iyah. Sangat masyru'iyah dan diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan sesuai waktu kita dan kemampuan kita. Mungkin sebelum kita membahas tentang salat, ada mungkin sujud yang belum pernah kita membahas tentangnya, yaitu sujudus syukur, sujudut tilawah dan sujudus sahwu. Ada 3 sujud. Mungkin belum kita membahas tentang ini. Dan kadang-kadang banyak di antara kita bingung, apa bedaan antara sujudut tilawah, kapan kita melakukannya? Sujudus syukri, kapan kita melakukannya? Dan sujudus sahwi. Yang pertama, sujud at-tilawah. Ini dari katanya, dari namanya at-tilawah. Apa artinya at-tilawah? Saat kita tilawatul Quran, saat kita membacakan Al-Quran, menurut beberapa ulama ada 9 sujud. Ada 9 sujud di dalam Al-Quran. Maka saat kita membacakan Al-Quran, kita sampai ke ayat yang ada sujudnya, maka kita bersujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang meninggalkannya. Bahkan kalau beliau menjadi imam, beliau melakukan salat atau sujud tilawah. Sujud tilawah. Misal yang paling masyhur di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya ada sujud tilawah. Kalau kita sudah selesai membacakan surat Al-Alaq, maka sangat dianjurkan untuk melakukan 1 sujud, bukan 2 sujud. 1 sujud, yaitu sujud tilawah. Rasulullah selalu menjaganya meskipun beliau menjadi imam. Apakah itu wajib? Tidak. Namanya nawafil. Namanya sunnah. Nah, kalau kita salat, wajib kita melakukan sujud at-tilawah dalam keadaan wudu. Nah, kita lagi salat. Kalau batal wudu kita, batal salat kita. Nah, di luar salat, apakah tetap kita harus wudu sebelum kita melakukan sujud tilawah? Ada perbedaan di antara ulama, tetapi jumhur, apa artinya jumhur? Kebanyakan ulama berkata tidak wajib. Jadi kalau kita lagi membacakan Al-Quran, surat Al-Alaq, surat Al-A'raf, surat Sad, yang ada sujud tilawahnya, tidak wajib kita berada dalam keadaan wudu. Boleh kita melakukan sujud tanpa wudu saat itu. Nah, kalau sujud syukur, gimana sujud syukur? Sujud syukur itu kalau kita baru menerima berita yang baik,
yang membahagiakan kita sesuai harapan kita. Misal kita dapat berita, alhamdulillah dapat anak baru, kita alhamdulillah istri kita yang sakit, alhamdulillah sembuh, alhamdulillah kita dapat amanah baru, jabatan baru, usaha kita berjalan dengan lancar, kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangat dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Dan sujud syukri menurut beberapa ulama ini insya-Allah akan menahan kita dari rasa sombong. Kadang-kadang manusia kalau diberi amanah baru, diberi jabatan baru, rezeki yang banyak, kadang-kadang kita merasa sombong. Kita sebagai manusia, maka kalau kita merujuk niat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan nikmat ini adalah Allah, yang memberikan amanah ini adalah Allah, yang memberikan jabatan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menghalangi rasa sombong masuk ke dalam hati kita. Maka sangat dianjurkan untuk dilakukannya di momen pertama, di titik pertama. Kita baru dapat beritanya, hal pertama yang kita lakukan adalah sujud syukur. Nah, oleh karena itu tidak syarat kita berada dalam keadaan wudu. Boleh kita melakukan sujud syukri seperti sujud tilawah. Sujud syukur seperti sujud tilawah. Adapun sujud as-sahwi, as-sahwu namanya. Apa artinya as-sahwu? As-sahwu dalam bahasa Arab saat kita melupakan. Tapi melupakan ini khusus salat. Saat kita lupa satu rakaat, lupa satu rukun, lupa satu fardu, lupa sunat di dalam salat, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujudus sahwi setelah kita menyempurnakan salat. Ini penting ya, setelah kita menyempurnakan salat. Misal kita melakukan salat zuhur seharusnya 4 rakaat kan, kita melakukannya 3 rakaat sampai kita tasyahud. Setelah tasyahud kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masih bergejolak di dalam hati kita. Ada seorang mengingatkan kita, engkau melakukan salat zuhur baru 3 rakaat, tolong sempurnakan. Maka kalau kita melakukan sujudus sahwi duluan, tidak akan menyempurnakan salat. Kita harus berdiri untuk menyempurnakan rakaat keempat untuk salat zuhur, baru setelahnya kita melakukan sujudus sahwi. Sujudus sahwi itu berapa sujud? 2 sujud. Tidak seperti sujud tilawah dan tidak seperti sujudus sahwi. Sujud tilawah dan sujudus syukur itu hanya satu sujud. Sedangkan sujudus sahwi 2 sujud. Apakah dilakukan sebelum salam atau setelah salam? Nah, ini perbedaan di antara ulama, dan perbedaannya tidak selesai-selesai. Nah, beberapa ulama yang datang di zaman akhir ini, di antaranya almarhum guru kita semua, Syekh Al-Qardawi, beliau berkata sebelum salam atau setelah salam, insya-Allah dua-duanya benar. Tetapi ada beberapa ulama, di antaranya Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, mereka berkata kalau salat kita ada berlebihan, misal kita melakukan salat zuhur 5 rakaat, maka kita melakukannya setelah salam. Kalau kita melakukannya 3 rakaat, setelah itu kita menyempurnakannya menjadikannya 4 rakaat, maka kita menjadikannya sebelum salam. Ini sebenarnya tidak ada dalil yang sahih, tidak ada dalil yang jelas, yang clear dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebelum salam atau setelah salam. Dan memang ada beberapa hadis yang menceritakan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya setelah salam dan kadang-kadang sebelum salam. Maka menurut Al-Imam Al-Qardawi, dan saya mengikuti pendapat ini, sebelum salam atau setelah salam semuanya insyaallah sahih. Kalau kita juga mau mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita semua, Al-Imam Ibnu Baz dan Al-Imam Ibnu Utsaimin, insyaallah itu benar. Insyaallah itu benar, dan dua-duanya ulama yang besar insyaallah. Jadi itu yang namanya sujudus sahwi.
Tetapi perlu kita tahu apa yang kita membacakan di dalamnya. Kalau sujud tilawah, kita membacakan apa? Sujud sahwi, kita membacakan apa? Sujud syukur, kita membacakan apa? Sederhana. Kalau kita tidak hafal doa niyah, maka kita mempersatukan semuanya. Kita membacakan Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Entah itu sujud tilawah, sujud syukur, atau sujud sahwi. Ini kalau kita tidak hafal doanya. Tetapi ada beberapa ulama yang memberikan beberapa detail. Kalau sujud tilawah, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada sahabat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sujud tilawah dan membacakan doa dengan suara yang keras. Itu terdengar oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, sujudnya apa? Sajada wajhiya lilladzi fatarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bapak Ibu hafal? Kalau tidak hafal, tidak apa-apa. Kita membacakan Subhana Rabbil A'la. Kalau kita ingin lebih berijtihad, lebih rajin supaya kita dapat pahala yang sempurna, maka kita mengikuti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sajada wajhiya lilladzi fatarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita berusaha untuk nanti membuka dalam Sahih Al-Bukhari ada doanya insyaallah. Tinggal kita menghafalkan doanya dari situ. Kalau kita tidak sempat menghafalkannya, boleh kita membacakan doa yang sering kita bacakan, yaitu Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Ini sujud tilawah. Kalau sujud syukur, kalau kita dapat nikmat, dapat berita yang baik, maka kita sujud syukur, tidak ada doa khususnya. Tidak ada doa khususnya. Maka kita membacakan Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Dan kalau kita menyempurnakannya, wa bihamdihi, seolah-olah kita membacakan tasbih dan membacakan tahmid, alhamdulillah, atas setiap nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita mengakui bahwasanya nikmat ini bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang saya melakukan sujud karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus perasaan kita seperti itu. Hal itu akan membuat kita merasa selalu hamba. Dan kalau manusia itu merasa sombong, awalnya tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu dalam fitrahnya tidak suka dengan orang yang sombong. Meskipun kita akan melihat beberapa orang yang jilat kepada kita, beberapa orang yang pura-pura dekat kepada kita, beberapa orang yang ingin maslahat dari kita. Itu bukan karena mereka mencintai kita, enggak. Mereka ingin maslahat tertentu dari kita semua. Oleh karena itu, manusia itu difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sikap, mencintai orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang ramah kepada orang lain. Apapun nikmat yang diberikan kepada manusia ini, dia tetap rendah hati. Ini adalah manusia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Itu sujud asyukur. Kalau sujudus sahwi, jadi kalau ada ketinggalan di dalam salat, entah itu sunnah atau rukun, maka kita menyempurnakannya dengan sujudus sahwi. Sujudus sahwi, dua sujud yang dilakukan dengan membacakan Subhana Rabbil A'la, atau ada beberapa riwayat Subhanalladzi la yashu wa la yanam. Meskipun ini dhaif, Subhanalladzi la yashu wa la yanam, doa ini disebutkan di dalam hadis yang tidak sahih. Nah, tetapi kalau kita ingin lebih kuat dan lebih pasti, kita membacakan Subhana Rabbil A'la dan Subhanalladzi la yashu wa la yanam. Jadi dua-duanya insyaallah lebih kuat. Nah, ini 3 sujud yang mungkin yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ingin menjelaskan tentang qunut. Qunut. Ada qunutun nazilah, ada qunutus subhi.
Qunut salat subuh sebagaimana yang kita lakukan tadi. Dan qunutun nazilah. Qunut ini doa artinya. Doa. Qunut dan doa itu sama. Yang dilakukan setelah rukuk. Ada beberapa riwayat yang kadang-kadang mungkin mengkejutkan kita. Bahkan diriwayatkan oleh beberapa tabi'in, qunut itu bahkan kadang-kadang dilakukan sebelum rukuk. Bisa bayangkan? Kita belum pernah melakukannya. Tetapi ada riwayatnya melakukan qunut itu sebelum rukuk. Tapi supaya kita tidak membuat diri kita bingung, maka kita akan menjelaskan tentang qunut yang dilakukan setelah rukuk. Ada dua qunut. Yang pertama yang dilakukan saat kita bermasalah, saat kita ada musibah, entah itu musibah pribadi atau musibah umat Islam. Seperti musibah yang terjadi di Gaza, di Palestina. Ini termasuk nazilah, termasuk musibah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada musibah apapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut bukan hanya di salat subuh, salat zuhur, salat maghrib, salat isya, salat asar, yani salat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga qunut. Kapan waktunya? Di rakaat terakhir, setelah rakaat terakhir. Jadi selesai rukuk terakhir dan saat bangun dari rukuk membacakan doaun nazilah. Membacakan mulai dari apa? Mulai langsung minta dari Allah Subhanahu wa taala supaya nazilah ini terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau doa qunut subuh. Kalau qunut subuh mulai Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ini di doa qunut subuh. Tetapi kalau qunutun nazilah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mulai dengan hamdalah langsung mulai doa supaya Allah Subhanahu wa taala menolong dalam masalah tersebut. Nah, sekarang kita apakah ada masyru'iyah untuk membacakan doa qunut di setiap salat? Sebenarnya ada masyru'iyahnya. Apa itu masyru'iyahnya? Diperbolehkan. Iya. Karena kita sekarang ada banyak masalah. Masalah Palestina, masalah kemiskinan, kadang-kadang masalah kemarau, kadang-kadang masalah peperangan. Maka kita minta dari Allah Subhanahu wa taala boleh dalam salat apapun, bukan hanya di salat subuh. Ini yang namanya nazilah. Tidak ada ikhtilaf di antara ulama karena hadisnya sangat sahih, disepakati oleh semua ulama. Jadi setiap salat di rakaat terakhir. Ini namanya qunutun nazilah. Kalau qunut salat subuh, disinilah terjadi perbedaan di antara ulama. Perbedaan ini di antara jumhur, Al-Imam Al-Hanafi, Al-Imam Al-Hanbali, Al-Imam Al-Maliki tidak ada qunutnya. Tidak ada qunutnya. Qunut hanya di mazhab Al-Imam Al-Syafi'i. Al-Imam Al-Syafi'i, kenapa beliau mengikuti mazhab qunut? Karena ada dua riwayat. Dua riwayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan. Riwayatnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti qunut sampai beliau meninggal. Nah, kenapa tidak diikuti oleh ulama-ulama yang lain? Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Imam Malik dan Al-Imam Al-Hanafi. Kenapa tidak mengikuti mazhab ini? Karena menurut mereka hadis ini dhaif. Dan bukan hanya menurut saya. Nah, saya sebenarnya bukan siapa-siapa, hanya saya mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama. Para ulama berkata, hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Dan menurut Al-Imam An-Nawawi, hadis ini benar dhaif. Bukan An-Nawawi, Al-Imam Al-Albani. Beliau di antara ulama terbesar dalam hadis di zaman kita sekarang. Beliau berkata, hadis ini, hadis qunut, hadis dhaif. Kenapa diikuti oleh Imam Syafi'i? Karena dari dua jalur. Menurut mustalahul hadis, kalau ada dua jalur, meskipun dua-duanya dhaif,
maka hadis ini akan terangkat menjadi hadis yang hasan. Ini izinkan saya menjelaskan sedikit tentang ilmu hadis. Di ilmu hadis ada beberapa kategori. Yang paling bawah yang namanya makdzub, hadis dusta. Terbukti bahwasanya hadis ini tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atasnya ada hadis dhaif. Besar kemungkinan ini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada kemungkinan bahwasanya Rasulullah tetap menyampaikannya. Di atasnya ada hadis hasan. Kemungkinan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikannya. Ada hadis sahih, hampir 90% sampai 100% pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berbicara tentang hadis dhaif. Kalau hadis dhaif ini ada dua hadis yang saling menguatkan, maka hadis ini akan terangkat ke kategori yang lebih atas, yaitu sudah tidak menjadi hadis dhaif, sudah menjadi hadis hasan yang perlu kita mengikutinya dan mengamalkannya. Itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengikuti hadis yang dhaif ini karena diriwayatkan dari dua jalur yang saling menguatkan sehingga terangkat ke kategori yang lebih atas, sudah menjadi hadis yang hasan. Jadi sekarang di Indonesia kita sama-sama hampir 90% kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, meskipun hadisnya dhaif, tetapi menurut ulama hadis, dua hadis dhaif ini saling menguatkan sehingga menjadi hadis yang hasan. Berarti sangat boleh kita mengikuti mazhab qunut salat subuh. Kalau kita tidak mau mengikutinya juga enggak apa-apa. Kalau mazhab kita tidak mau mengikuti mazhab hadis yang dhaif, maka itu juga boleh. Dan itu diriwayatkan oleh jumhurul ulama. Kebanyakan ulama tidak mengikuti mazhab qunut salat subuh. Nah, kita sudah selesai sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi, dan masalah qunut di sini. Nah, kita membahas tentang salat nafilah yang belum pernah kita bahas, yaitu salatul khauf. Apa itu salatul khauf? Salat saat kita takut. Dan salat itu dikhususkan saat peperangan, saat perang, saat ghazwah, saat jihad fi sabilillah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perangnya beda dibandingkan dengan zaman kita. Jadi ada dua pasukan musuh umat Islam menghadapi kita. Kita mungkin sebagai umat Islam menghadapi mereka punya pedang. Saya nggak tahu apakah mungkin di zaman kita sekarang tata cara peperangan itu sama atau tidak. Tetapi ini salatul khauf dilakukan di waktu itu. Saat ada perang bersama terhadap musuh, bagaimana kita tetap melakukan salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, tetap kita melakukannya, tetapi dengan cara yang berbeda. Jadi imam melakukan salat. Kalau musuh kita sama dengan arah kiblah, jadi di depan kita musuh, dan itu juga arah kiblah, maka semua pasukan ikut salat bersama imam. Semua ikut bersama imam. Saat ruku' tidak melihat ke tempat sujudnya, tetapi melihat ke arah musuhnya. Nah, supaya kita tidak tiba-tiba diserang oleh musuh. Saat kita sujud, kita tidak bisa sujud sambil angkat kepala, karena itu sudah merusak sujud kita. Di antara kewajiban sujud, kita harus meletak dahi kita di tanah. Maka pasukan Islam dibagikan menjadi dua bagian. Satu bagian sujud, satu bagian tetap menahan diri, jangan sujud dulu. Jadi saf pertama sujud, saf kedua jangan sujud. Ketika imam itu berdiri dari sujudnya, berdiri atau duduk dari sujudnya dan melakukan sujud berikutnya, maka saf yang kedua mengikuti imam. Sedangkan saf pertama itu tidak mengikuti imam, tetap duduk sambil melihat musuh. Nah, dan sebelum imam berdiri untuk melakukan rakaat berikutnya, maka
dua saf itu melakukan sujud pertama dan berdiri sampai berdiri bersama imam, dan imam menunggu sampai mereka dua saf itu menyelesaikan dua sujudnya, lalu setelah itu melanjutkan bacaannya, sehingga tidak ada sujud yang ketinggalan dari dua saf. Ini kalau musuh di depan kita satu arah dengan arah kiblat. Tetapi kalau musuh kita, misal musuh kita di timur, arah kiblat di barat, bagaimana kita melakukannya? Tetap imam menghadapi kiblat, tetapi akan membelakangi musuh, dan ini sangat bahaya. Maka satu saf mengikuti imam dan satu saf jangan mengikuti imam dulu, melihat musuh. Nah, ini melakukan satu rakaat, jadi membacakan surat Al-Fatihah, surat pendek, ruku', sujud dua kali. Ketika berdiri, saf pertama yang mengikuti salat bersama imam menghadapi ke musuh lagi, dan saf yang kedua itu mengikuti salat bersama imam sampai selesai ruku', sampai selesai rakaat. Imam kalau sudah sujud, kalau sudah selesai dua rakaat, maka jangan salam dulu, memperpanjang tasyahud, supaya dua saf itu menyelesaikan dua rakaat ketinggalan dari imam, dan setelah itu imam melakukan salam bersama seluruh jamaah umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi dan assalamualaikum warahmatullahi. Ini sighah kedua. Dan ada pun juga yang ketiga, dan ini saya mengikuti pendapat ini. Saya tenang dengan pendapat ini. Imam itu melakukan salat wajib itu dua kali. Jadi pasukan umat Islam dibagi menjadi dua. Satu bagian ikut salat sampai akhir, sampai salam, dan satu bagian membela mereka, menjaga. Setelah itu imam mengulangi salat. Mengimami jamaah yang belum salat sampai selesai. Dengan ini insya Allah salat terasa dan terlihat lebih teratur dan lebih jelas, tidak akan memunculkan kebingungan di antara umat Islam yang sedang menghadapi musuh. Para ulama menjelaskan 6 sighah, 6 cara untuk melakukan salatul khauf, salat saat kita takut dari musuh. Tetapi saya menjelaskan ini yang paling masyhur, 3 bagian. Hampir mungkin setiap orang di antara kita belum pernah melakukannya ini. Saya pernah melakukannya saat saya ikut bersama pramuka. Kalau pramuka di sana di Saudi, kami tidak camping dan juga tidak keluar ke hutan karena tidak ada hutan di sana. Tidak ada hutan. Jadi kalau kita keluar kemana? Ke padang pasir. Dan di padang pasir itu kalau di daerah selatan ada beberapa orang Hutsi kan? Hutsi itu Syiah, tetapi Syiah Zaidiyah yang sangat mungkin memusuhi karena mungkin ada masalah, entah itu masalah politik atau mungkin masalah mazhab. Jadi saat itu karena kita takut dari masalah itu, maka kita melakukan salatul khauf. Saat itu saya menjadi imam, dan mungkin jamaah pramuka itu terbagi menjadi 2. Maka kita mengikuti yang paling pertama. Kita mengikuti sighah kedua. Karena kita salat ke kiblah sedangkan musuh itu di belakang kita. Maka kita mengikuti sighah yang kedua. Kita melakukan 1 rakaat, setelah itu dengan 1 jamaah, setelah itu rakaat kedua saf berikutnya, dan sama-sama kita menunggu mereka selesai 2 rakaat, setelah itu kita salam bersama. Ini salatul khauf. Kita mungkin tidak pernah melakukannya karena alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah negara Indonesia selalu aman, nyaman, tentram, amin Allahumma amin. Ini salatul khauf. Tapi perlu kita mempelajarinya karena ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Ini di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak akan bilang, ini tidak ada di dalam agama Islam. Ada di dalam Al-Quran, bukan hanya di dalam hadis. Ada salat setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya salatul tawaf. Jadi kalau kita melakukan umrah dan haji, maka kita sangat dianjurkan untuk melakukan tahiyatul masjid. Kalau kita masuk di dalam Masjid Al-Ukhuwah, maka kita melakukan tahiyatul masjid.
menghargai masjid, tahiyat, salam kepada masjid. Salam niat kepada masjid melakukan 2 rakaat, yaitu salatut tahiyatul masjid. Kalau Masjidul Haram kita mau melakukan haji atau umrah, tahiyatnya bukan rakaat, tetapi tahiyatnya tawaf. Kita tawaf keliling Ka'bah sekali aja sudah cukup. Apakah yushtarat, apakah harus kita dalam keadaan wudu? Jumhurul ulama, kebanyakan ulama mereka berkata harus kita dalam keadaan wudu, karena ini mengganti 2 rakaat tahiyatul masjid. 2 rakaat tahiyatul masjid itu wajib kita berada dalam keadaan wudu. Tetapi ada Imam Ibnu Taimiyah, beliau ulama besar. Imam Ibnu Taimiyah yang mungkin kalau kita melihat semua salafi di seluruh dunia, itu imam besarnya adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah, imam besar. Beliau berkata, la yushtaratul wudu, tidak wajib kita melakukan wudu sebelum kita melakukan tawaf. Bahkan Al-Imam Ibnu Utsaimin, beliau mengikuti Imam Ibnu Taimiyah dalam hal ini. Beliau berkata tidak wajib kita berada dalam keadaan wudu kalau kita mau melakukan sunnatul tawaf. Tetapi beda kalau kita mau melakukan umrah dan haji, kita melakukan tawaf. Setelah itu kita melakukan 2 rakaat. 2 rakaat ini wajib kita berada dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Nah, ini penting sekali. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salatul adzan, bainal adzan wal iqamah. Ada salat sunnah yang kita lakukan antara setiap azan dan iqamah. Ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, baina kulli adzanain salat. Setiap antara azan dan iqamah ada salat sunnah. Itu yang namanya salatul mutlaq. Kapanpun kita boleh melakukannya. Tidak ada nama tersendiri. Tidak ada nama rawatib, tidak ada nama tidak muakkadah atau muakkadah. Namanya mutlaq. Selama ada azan dan iqamah, boleh kita melakukan 2 rakaat. Itu namanya baina kulli adzanain salat. Adapun juga salatut tasabih. Salatut tasabih pernah kita menjelaskannya belum? Belum ya? Kita menjelaskannya secara cepat-cepat. Semua hadis-hadis tentang salatut tasabih itu semuanya dhaif. Tetapi karena ada banyak hadis-hadis tentang salatut tasabih, sama seperti witir, sama seperti qunut. Karena menurut beberapa ulama saling menguatkan, maka insya Allah akan menjadi hadis yang hasan. Tetapi ada masalah dalam salatut tasabih. Semua hadis-hadis yang meriwayatkan hadis salatut tasabih ini, jalurnya terakhir sama, dan yang sama itu termasuk dhaif. Seorang tidak dipercayai hadisnya. Jadi ada banyak hadisnya, tetapi ujungnya merujuk kepada satu orang. Satu orang itu tidak diterima hadisnya. Beda dibandingkan dengan hadis qunut. Kalau hadis qunut dari jalur yang berbeda, semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Tetapi kalau salatut tasabih, ada beberapa hadis tetapi semuanya rujuk kepada seseorang yang menurut beberapa ulama tidak terambil hadisnya. Hadisnya tidak dipercayai. Nah, tetapi tetap kita menjelaskannya bagi seseorang yang ingin mengetahui tentang salat at-tasabih. Salat tasabih kita membacakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 300 kali. Berapa rakaat? 4 rakaat. Maka kita membagikan 300 dibagi 4 menjadi berapa? 75. Maka kita membacakan 75 kali setiap rakaat. Beberapa ulama membacakannya begini, membagikannya begini, membacakan surat Al-Fatihah, setelah itu surat pendek, setelah itu membacakannya 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Setelah itu melakukan ruku'. Di dalam ruku' melakukannya 15 kali. Setelah itu bangun dari ruku' 15 kali. Ini sudah berapa? 45 kali. Setelah itu melakukan sujud pertama 15 kali. Sudah berapa? Sudah berapa ya? 60 kali. Setelah itu untuk sujud berikutnya melakukannya 15 kali. Ini sudah 75 kali. Dan kita mengulanginya setiap rakaat selama 4 rakaat. Itu sudah totalnya 100 atau 300 kali. Ini salat at-tasabih. Tidak perlu mungkin kita menjelaskannya secara detail karena beberapa ulama
tidak menganjurkannya, salat at-tasabih. Adapun salatul taubah, salatul taubah, setiap orang di antara kita pernah melakukan dosa dan maksiat. Kalau baru kita melakukan dosa dan maksiat, lalu kita melakukan air wudu, kita melakukan wudu, kita mensucikan diri sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu kita melakukan 2 rakaat, maka insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, "Ma min 'abdin adnaba dhanban", tidaklah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan dosa, lalu dia berwudu, lalu dia melakukan 2 rakaat, illa ghafarallahu lahu dzalika dzamb. Terbukti dan terjamin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang baru kita lakukan. Luar biasa. Tetapi beberapa ulama berkata, ini kalau baru kita melakukan dosa ini, ya, tidak menunggu lama, kita merasa menyesal dan langsung sesalan itu mendorong kita untuk melakukan 2 rakaat, yaitu salatul taubah. Adapun yang juga yang namanya salatul awabin, beberapa ulama berijtihad, salatul awabin itu 2 rakaat dilakukan antara salat maghrib dan salat isya, tetapi tidak ada buktinya. Malah ada bukti bahwasanya salat duha yang sebentar lagi kita akan melakukannya itu termasuk salatul awabin dan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Jadi tidak ada salatul awabin selain salat duha yang waktunya dari syuruqus syams, terbitnya matahari, sampai menjelang salat zuhur. Masih ada salat nafilah. Ada mungkin salat gerhana, salat khusuf. Kalau mungkin salat gerhana yang mungkin kemarin kita melakukan ya di awal bulan Oktober, Ustaz ya. Salat gerhana ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan salat biasa. Kita melakukan takbiratul ihram. Setelah itu kita membacakan doa istiftah. Setelah itu kita membacakan surat Al-Fatihah. Dan setelah surat Al-Fatihah kita membacakan surat panjang. Surat panjang, entah itu surat Al-Anbiya, surat Al-Ankabut, surat Ar-Rum, surat Sad, surat Qaf. Setelah itu kita rukuk biasa. Rukuk panjang. Kita memperpanjang rukuknya. Saat kita bangun dari rukuk, kita membacakan surat Al-Fatihah lagi. Iya, kita akan membacakan Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Setelah itu kita diam sejenak, lalu kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai surat Al-Fatihah dan membacakan surat panjang, tetapi lebih pendek dibandingkan dengan yang kita bacakan sebelum rukuk. Ketika kita selesai, kita sujud biasa, kita rukuk biasa. Jangan sujud langsung. Kita rukuk lagi. Jadi ada 2 rukuk. Ada 2 rukuk. Setelah itu kita melakukan 2 sujud. Saat kita menyelesaikan 2 sujud, kita berdiri, kita melakukan sebagaimana kita lakukan di rakaat pertama. Kita membacakan surat Al-Fatihah, surat panjang. Setelah itu kita rukuk, bangun dari rukuk kita, membacakan surat Al-Fatihah lagi dan surat panjang. Setelah itu kita rukuk, dan setelah rukuk kita berdiri untuk melakukan sujud 2 kali. Hitung berapa banyak rukuk di dalam salat ini? 4 rukuk. Dan berapa banyak sujud? 4 sujud. Jadi 4 rukuk dan 4 sujud. Ini satu-satunya salat yang rukuknya dan sujudnya sama, yaitu salat gerhana. Entah itu gerhana matahari atau gerhana bulan, itu insya Allah salatnya sama. Dan di salat gerhana, setelah salat gerhana ada khutbah. Sebagaimana seperti salatul idain, seperti salat al-idain. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang salatul idain, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Kita melakukan salat dengan 7 takbirat. 7 takbirat ada perbedaan di antara ulama. Apakah kita memasuki takbirat pertama di dalamnya atau tidak?
Tetapi beberapa ulama berkata kita baru hitung setelah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu tidak terhitung. Allahu Akbar. Baru kita hitung takbirah berikutnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali. Apa yang kita bacakan di antaranya beberapa ulama, dan ini asahhul aqwal, diikuti oleh mazhab al-Imam Ibn Utsaimin, al-Imam Ibn Baz, pernah mengajarkan kepada kami bahwasanya kita tetap diam antara setiap takbir. Tetapi beberapa ulama juga mengatakan kita membacakan zikir sesuai kemampuan kita dan sesuai waktu yang diberikan dari imam. Kadang-kadang mungkin panjang di antara setiap satu takbir dan takbir berikutnya, maka kita membacakan zikir apapun. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai takbir berikutnya. Maka kita hitung di rakaat pertama berapa takbir? 7 takbir. Dan kita melanjutkan seperti salat biasa, surat Al-Fatihah dan surat pendek. Dan saat kita berdiri untuk rukuk berikutnya, maka kita hitung 5 takbir setelah takbir rafa' dari sujud, berdiri dari sujud. Nah, jadi ini beberapa ulama yang berkata kalau kita hitung takbiratul ihram sebagai takbirah pertama dari 7 takbir, maka kita harus hitung takbirah dari takbirat sujud saat kita berdiri dari sujud sebagai takbirah pertama dari 5 takbir. Nah, ini perlu kita mengerti ini ya. Jadi kalau di rakaat pertama kita hitung takbiratul ihram sebagai takbirah pertama, maka kita juga hitung takbirat saat kita berdiri dari sujud itu sebagai takbirah pertama dari 5 takbirat. Nah, supaya nyambung ini dua-duanya. Jadi setiap rukuk, setiap rakaat ada rakaat pertama ada 7 takbirat dan rakaat kedua ada 5 takbirah. Itu tentang mungkin salat nawafil. Hampir mungkin kita sudah cover, kita sudah diskusi dan kita sudah menjelaskan semua salat rawatib, semua salat nawafil yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah dijelaskan, semakin banyak salat nawafil dan salat sunan yang kita lakukan, insyaallah akan membuat kita lebih tenang. Misal kalau kita sedang istikharah, kalau kita sedang ada hajah, salatul hajah, ada pikiran, ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada overthinking, ada kesedihan, bisa jadi awal stres. Saat kita melakukan salat, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita istikharah lagi galau, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ada hajat di dalam hati kita ingin terpenuhi, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ada taubah, kita menyesal, kita lagi sedih, maka kita melakukan salatul taubah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Itu akan membuat seorang beriman selalu tenang, selalu bahagia. Bukan hanya dengan salat 5 waktu, tetapi disempurnakan kebahagiaannya dengan salat rawatib dan salat sunnah. Saya tidak berlama-lama, ini mungkin waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah kita sudah selesai bagian salatul nawafil. Insyaallah bulan yang akan datang kita akan mulai membahas tentang bagian zakat dan zakatul mal. Kita akan menjelaskannya, mudah-mudahan kita bisa selesai dalam satu pertemuan. Dalam satu pertemuan kita akan menjelaskannya secara singkat yang insyaallah bisa memenuhi rasa penasaran kita semua tentang zakat kita dan apa perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan juga infak-infak yang lain, dan kepada siapa kita memberikan zakat dan infak ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada komentar, ada pertanyaan, dan apa yang mungkin ada yang bisa disampaikan. Silakan. Alhamdulillah, silakan jemaah, kita buka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, silakan. Saya mau menanyakan perihal sholat sunat fajar oleh subuh. Untuk kondisi pada saat kita
kemudian kita melanjutkan dengan sholat subuh. Apakah pada kondisi seperti ini untuk sholat sunat fajar bisa dikodok atau bagaimana supaya kita dapat fadilahnya? Jazakallah khair. Masya Allah, jazakallah khair. Ini kita sudah menjelaskannya di bulan kemarin. Nah, kita mengulang ini nggak apa-apa ya. Salat subuh ke 2 rakaat sebelum salat subuh, kalau misal kita sering melakukannya, istiqamah kita melakukannya, berusaha untuk menjaganya, tetapi suatu hari karena mungkin ada alasan, ada uzur, kita datang masbuk, sehingga mungkin datang di waktu iqamah, atau mungkin imam sudah membacakan 1 rakaat atau 2 rakaat. Bagaimana kita melakukan 2 rakaat sebelum salat subuh? Kata para ulama, boleh kita qadha. Boleh kita qadha. Qadha niyah kapan? Qadha niyah saat waktu yang tidak makruh baru muncul. Misal, kalau setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, ini waktu makruh. Makruh. Kita tidak diizinkan untuk melakukan salat pada waktu ini. Maka kapan waktu kita diperbolehkan untuk melakukan salat? Setelah terbitnya matahari. Jadi di waktu duha. Di waktu duha. Ada beberapa ulama sangat membantah itu. Membantahnya dengan kata-kata yang agak keras. Kenapa? Mereka berkata, bagaimana kita qadha sunat salat sedangkan salat itu sudah habis waktunya? Kan salat subuh habis waktunya kapan? Saat terbitnya matahari. Maka beberapa ulama berkata, boleh itu sebuah berkecualian. Sebuah berkecualian setelah salat subuh boleh kita berdiri untuk melakukan 2 rakaat. Ada dalilnya. Dalilnya ada. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Setelah salat asar itu waktu makruh sampai terbenamnya matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 rakaat. Ini Rasul melakukan 2 rakaat. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah waktu ini waktu yang makruh? Kok kenapa melakukan salat? Kenapa melakukan salat sunnah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syaghalatni as'ilatukum." Sebelum salat asar ternyata banyak yang minta fatwa dari Rasulullah. Sampai waktu iqamah Rasulullah tidak sempat melakukan salat sunnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qada setelah salat asar. Meskipun setelah salat asar itu waktu yang makruh, tetapi qada 2 rakaat sebelum salat asar setelah salat asar. Maka itu membuktikan dan menguatkan dalil boleh kita melakukan 2 rakaat setelah salat subuh, tetapi dengan niat qada, dengan niat qada. Tetapi akan terlihat sangat aneh ya kalau kita melakukannya. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di salat subuh tetapi di salat asar. Nah, jadi bebas kalau mau mengikuti yang pertama atau yang kedua, insyaallah dua-duanya sah. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengqadanya setelah salat subuh, mengqadanya setelah salat asar. Itu terkait dengan salat sunat salat asar. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ini pertanyaan sangat penting. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, syukur jazakumullah khairan. Silakan, mungkin ada lagi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan untuk ilmunya. Insyaallah membantu kami. Ada satu pertanyaan terkait dengan safar. Itu kan setahu saya, dan mohon koreksi kalau saya salah, kita diperbolehkan untuk tidak melakukan sunnah-sunnah rawatib saat sholat safar, kita mengqashar dalam keadaan jauh. Bagaimana dengan sholat-sholat nawafil yang tadi disebutkan terkait dengan dalam safar? Mungkin saja kita mau kesalahan dari sholat dalam safar kita putuskan maka kita istighfar, bisa jadi kita sholat istighfar. Nah, bagaimana dengan sholat nawafil disebut saat safar? Juga mungkin kalau safarnya malam-malam, bagaimana dengan sholat tahajud kita akan tetap dilakukan dalam safar? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya ini pertanyaan sangat susah ini dijawab. Sangat susah dijawab. Karena kalau kita melihat salat, kalau saya sendiri kalau lagi safar dan safar ini membuat lelah, maka saya fokus di salat wajib aja. Salat wajib, kalaupun juga masih ada tenaga, menjaga 2 rakaat sebelum salat subuh.
dan semua salat-salat yang lain ditinggalkan. Salat sunnah saat mungkin safarnya melelahkan, seperti yang saya jelaskan kemarin, mungkin saat kita atau tadi saat kita mungkin di dalam aktivitas pramuka, itu jalan kaki di padang pasir itu sangat melelahkan. Tetapi sekarang bepergian ini ada pesawatnya, ada mobil mewah, ada jalan tol, itu semuanya sudah mudah. Mungkin terasa kita di dalam keadaan bepergian lebih nyaman, lebih santai dibandingkan daripada kita di rumah gitu. Tetapi masyru'iyatus safar, tetap kita jama' qasar salat, bukan karena lebih ringan, tetapi karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah di dalam keadaan safar selalu jama' dan qasar. Maka kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah, apakah kita tetap menjaganya? Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga saat safar hanya 2 rakaat. Apa itu 2 rakaat? Salat subuh dan menjaga qiyamul lail. Qiyamul lail dan salat witir. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat safar. Kalau mungkin rawatib yang lain, sebelum salat asar, setelah salat zuhur, sebelum salat zuhur, setelah salat maghrib, setelah salat isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selalu menjaganya saat melakukan safar. Dan ini pilihan bagi kita semua. Kalau kita mau melakukannya silahkan. Kalau tidak juga tidak termasuk muakkadah saat kita safar. Kita diberi keringanan dalam salat wajib, apalagi salat sunnah. Jadi salat wajib disingkatkan, yang 4 menjadi 2, yang waktunya begini menjadi waktunya bersatu gitu ya. Apalagi salat sunnah. Maka kita sebagaimana Allah meringankan bagi kita, kita menerima keringanan tersebut. Bahkan di dalam hadis yang sahih kata Rasulullah, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama tu'ta azaimuhu." Allah Subhanahu wa taala suka kalau kita mengikuti rukhsah. Apa itu rukhsah? Qasar, jamaah qasar, meninggalkan salat sunnah saat kita safar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala suka kalau kita melakukan kewajiban. Jadi jangan kita kadang-kadang merasa kita insya Allah soleh, maka insya Allah saat kita safar kita akan tetap menyempurnakan salat 4 rakaat, salat tepat waktu, semua salat sunnah akan dilakukan. Ini bukan hanya akan memberatkan kita, tetapi kita pun juga tidak mengikuti sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat safar. Kalau Rasulullah tidak melakukannya, ya udah kita ikut, jangan melakukannya saat kita safar. Tetapi kalau kita melakukannya, itu juga pilihan kita semua, bukan hal yang haram. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Jazakumullah khairan katsiran. Silakan satu pertanyaan terakhir apabila ada. Dari awal mungkin ada? Tidak ada sih. Apabila salat jenazah sudah dijelaskan belum sih? Salat jenazah belum ya? Cepat-cepat ya salat. Sebagai penutup saya silakan. Baik, salat jenazah itu ada 2 mazhab di dalamnya. Mazhab 4 rakaat dan mazhab 5 rakaat. Dan di rakaat pertama dan 2 mazhab itu dan sepakat bahwasanya tidak ada rukuknya dan tidak ada sujudnya. Apakah syarat kita wudu? Syarat harus kita wudu di dalamnya. Kita harus wudu, itu syarat untuk mengikuti salat jenazah. Nah, salat jenazah itu kalau terdiri dari 5 bukan rakaat, 5 takbirat maksud saya. Nah, di takbirah pertama kita membacakan surat Al-Fatihah dan surat pendek. Itu di rakaat pertama. Di rakaat kedua kita membacakan As-Salatul Ibrahimiyah. Salatul Ibrahimiyah yang kita bacakan setelah tasyahud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau pakai Sayyidina, tidak mau pakai Sayyidina juga insyaAllah dua-duanya benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai akhirnya innaka Hamidum Majid. Kalau kita sudah selesai, maka takbirah berikutnya, takbirah yang ketiga. Takbirah yang ketiga kita doa untuk mayit. Doa untuk mayit. Kalau mayitnya 1 orang, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu sampai akhirnya. Kalau banyak, maka kita harus membacakan hom. Seperti Allahumma ighfir lahum. Bukan Allahumma ighfir lahu,
Allahumma ighfir lahum. Kadang-kadang kalau kita salat ghaib untuk banyak orang, kalau kita mungkin ada 2 orang, 3 orang. Nah, kalau 2 orang lahuma. Kalau 3 orang lahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Jadi perlu mungkin kita memilih imam yang bisa membedakan antara 1, 2 dan 3 dan mengerti bahasa Arab. Kalau tidak, maka tidak apa-apa kita membacakan doa sesuai kemampuan kita. Ini doa untuk mayat. Setelah itu, takbirah berikutnya, takbirah untuk semua umat Islam, seluruh umat Islam. Takbirah, ini takbirah keempat. Setelah itu takbirah kelima. Takbirah kelima tidak ada bacaan apapun setelahnya, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jarang dilakukan di Indonesia. Di Indonesia berapa takbirah? 4. 4 takbirah sama, tidak ada bedaan. Setelah takbirah pertama kita membacakan surat Al-Fatihah dan surat pendek. Takbirah kedua as-salatul ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takbirah ketiga kita membacakan doa untuk mayat. Takbirah keempat kita membacakan doa untuk seluruh umat Islam tanpa kita membacakan takbirah yang kelima langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salat al-janazah. Jazakallah khair sudah mengingatkan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ada lagi pertanyaan? Mungkin ada satu salat yang kita lupa menjelaskannya. Masih ada pertanyaan? Dari ibu-ibu? Nah, baik. Kalau gitu kita khatam dengan doa Ustaz. Baik, insyaAllah. Jazakumullah khair. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Al-Mukarram Ustaz Sandi atau mungkin langsung DM ke Instagram saya. Saya biasanya aktif di Instagram. InsyaAllah semua pertanyaan akan saya usahakan untuk jawab semua insyaAllah sesuai waktu. Marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصرهم في كل بلاد يذكر فيها اسمك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم آمين اللهم آمين. Terima kasih, jazakumullah khair ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul di Masjid Al-Ukhuwah ini, insyaallah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian yang akan datang kita akan membahas tentang amwalus shadaqat, zakat secara umum, dan kita akan menyempurnakannya dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi di zaman kita sekarang dan apa solusinya. Dan apa yang saya sampaikan itu bukan ilmu saya. Saya mengkajinya, mengambilnya dari apa yang disampaikan oleh ulama. Karena saya bukan ulama, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang pernah dikaji oleh ulama besar. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.